Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khairul Anam dengan NPM 2030400096. Saya adalah salah satu mahasiswa praktikan ITW shift Senin jam 8 pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah website yang saya buat menggunakan Bootstrap, dan website ini saya buat untuk memenuhi tugas besar kedua dari praktikum ITW ya. Jadi untuk praktikumnya sendiri diharuskan untuk membuat sebuah website menggunakan framework CSS ya, bisa Materialize atau Bootstrap, dan saya menggunakan Bootstrap versi 4.5 ya. Jadi langsung aja mulai ke yang pertama ya. Jadi di sini saya menggunakan navbar ya, navbar sendiri ya, fungsi navbar ya, kelas navbar dari Bootstrap ya. Kelas navbar biasa. Hanya saja di sini saya tambahkan sedikit CSS. Jadi untuk responsifnya ya. Dan saya juga tambahkan sedikit JavaScript untuk mengatur di sini nih. Nah, ketika saya klik produk, dia akan berganti produk ya. Saya atur seperti itu ya. Dan di sini juga sudah saya gunakan smooth scroll. Jadi ketika saya klik link-linknya di sini akan langsung menuju ke halaman yang dituju ya. Nah, ya langsung loh. Nah, ini navbarnya ketika saya perkecil ukurannya ya, dia akan berubah ya. Lihat di sini ada ketika ukurannya itu besar ya, large. Navbarnya di sini link-linknya itu ada home, product ya, drop down, terus drop down tentang, dan link hubungnya. Nah, tapi ketika saya perkecil di sini hubungnya hilang ya. Dan yang Anigato ini juga berubah. Tadinya kan Anigato official stop. Nah, ketika diperkecil dia akan berubah jadi Anigato, dan yang hubungi tadi masuk ke sini ya. Saya gunakan CSS responsif sederhana ya, biar bisa seperti itu. Kemudian ketika diperkecil lagi, nah dia untuk Anigato official stopnya ini namanya itu bakal utuh lagi kayak yang awal tadi. Dan di sini untuk produknya sama tentang di sini sudah menjadi link masing-masing ya, enggak drop down kayak tadi ya. Oke, lanjut. Di bawahnya di sini ada sebuah gambar ya. Saya menggunakan Jumbotron dari Bootstrap biasa. Kemudian saya kasih tulisan ya, quotes. Kayak gini doangnya, tulisannya asal lah. Tapi saya nggak mau pakai lorem ya. Jadi biar lebih ada estetiknya sedikit ya, nggak pakai lorem. Nah, saya buat menggunakan card bagian sini, dan saya gunakan tombol ya di sininya ya. Ini tombol mainkan, meskipun ini nggak ngaruh ke apapun ya, karena ya belum jadi, ini cuma tampilan doang. Nah, untuk backgroundnya sendiri saya ambil dari Google ya, nggak dari website tertentu ya. Mudah-mudahan ini nggak mengandung copyright ya. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini di bagian bawah saya membuat sebuah carousel ya, atau slider yang menggunakan ya kelas carousel dari Bootstrap, tapi saya modifikasi sedikit ya biar, nah ini kan tulisannya ketika ini ya, yang pertama slider pertama itu di kanan, di kiri, kemudian slider yang kedua tulisannya itu di tengah, dan slider yang ketiga itu tulisannya ada di kanannya. Saya buat seperti ini menggunakan CSS ya, responsif. Nah, tapi ketika saya perkecil sampai ukuran small, nah dia akan full ya, tulisannya akan full, mau kecil mau besar. Mau kecil mau besar, mau yang kiri atau yang kanan, slidernya pertama atau kedua atau ketiga, semuanya bakal full size ya. Dan untuk di sini juga jadi full ya. Nah, yang selanjutnya di bawah sini ada bagian foto-foto produk ya, produk unggulan yang ada di company ini ya, perusahaan ini. Nah, untuk foto-fotonya sendiri saya ambil dari Shopee, dari toko Anigato Official Shop ya, itu adalah toko online saya sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang berminat ingin beli aksesoris komputer atau ya storage komputer atau laptop ya, bisa kunjungi toko tersebut ya, Anigato Official Shop di Shopee. Oke. Oke, jadi saya buat menggunakan card ya, dan saya masukkan ke dalam grid Bootstrap. Dan saya buat ke 4 baris, 4 kolom ya. Ketika ukurannya large, dan ketika ukurannya perkecil ya sampai ukurannya small, medium ya. Pertama medium dulu. Ketika medium dia ukurannya 2x2 ya, 2 baris dan 2 kolom. Dan ketika saya ubah menjadi small juga sama 2 baris 2 kolom ya. Oke, berbesar lagi dan lanjut. Dan di bawahnya di sini ada card ya.
card yang saya masukkan tulisan dan gambar ya. Di sini ya cuma gini doang sih, nggak spesial amat. Jadi ketika diperkecil ya bakaran tetap itu ya. Ketika ukurannya medium pindah ke bawah gambarnya. Nah ketika ukurannya small dia bakar ke bawah full, tapi ya untuk satu cardnya itu bakar full. Kalau ini ukuran medium kan bagi dua, satu layar kanan kiri. Nah, kalau ukuran small dia bakal full ya, full satu layar, jadi ke bawah semuanya. Oke. Selanjutnya lagi di sini ada bagian tentang ya. Tentang sendiri saya buat menggunakan Jumbotron lagi ya. Saya sini banyak menggunakan Jumbotron karena saya ingin menampilkan banyak gambar ya, meskipun websitenya jadi agak berat ya. Bukan berat, loadingnya lama karena meload gambar, tapi saya ingin agar lebih menarik gitu, banyak gambar daripada tulisan. Jadi saya muat gambar seperti ini, saya ambil juga dari internet ini, langsung diambil ya, mudah-mudahan nggak kena copyright ya. Apa, lanjut di sini ya tulisan doang, dan di sini saya kasih tombol buat untuk mengetahui yang lebih lanjut meskipun nggak berfungsi ya. Ternyata ke atas karena saya kasih refnya itu di pagar ya. Dan sebelah kanannya saya kasih sebuah progress ya, dan yang jenisnya itu animasi ya. Jadi ada pergerakan secara diagonal dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah ya. Dia bergerak terus yang nggak henti-henti. Oke, yang di bawahnya lagi di sini saya menggunakan sebuah card ya, Jumbotron ya, ini Jumbotron. Tapi saya pisah untuk gambarnya sebelah kanan dan tulisannya di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Yang di bawahnya juga sama, hanya saja dibalik. Nah, ketika saya perkecil seperti ini ya. Oh iya, yang tadi tentang juga kayak ini ya. Ketika ukurannya medium juga masih tetap dibagi dua, tapi ketika ukurannya small dia bakal turun bawah. Yang ini juga sama, ketika ukurannya small dia bakal turun ya, tulisan maupun gambarnya ya. Nah ini bakal turun menyesuaikan. Nah ketika medium dia bakal ke samping kayak gini ya tuh. Oke, yang selanjutnya di sini ada Jumbotron lagi ya. Ini Jumbotron ya, ini Jumbotron biasa yang saya kasih sebuah card dan saya beri background sedikit ya warna biru dan merah biar lebih kelihatan tulisannya ya. Di sini seperti ini saya kasih sebuah tombol juga ya. Ini dan di bawahnya juga sama ya kayak yang atas, ini nggak beda jauh, cuma beda gambar doang. Yang di bawahnya lagi di sini saya buat dua card ya. Yang pertama cardnya itu berlangganan dan yang kedua itu nikmati ya, nikmati layanan kami. Oke, berlangganan di sini untuk newsletter ya. Oke, yang sebelah kanan juga seperti ini doang, cuma tulisan-tulisan list ya. Ada daftar sekarang ya. Meskipun ini ya sama nggak berfungsi ya tombolnya. Oke, kemana nih? Oke, yang selanjutnya di sini ada hubungi ya, untuk menghubungi. Sebenarnya ini bukan menghubungi ya, lebih tepatnya itu untuk mencari seperti yang di atas di sini, tapi di sini lebih apa ya? Lebih panjang itu aja lah, lebih panjang formnya, nggak kayak di atas. Kalau di atas tadi kan sempit formnya, kalau di bawah ini lebih luas ya, lebih enak. Dan beri saya gambar ya backgroundnya menggunakan parallax effect. Jadi ketika saya geser-geser gambarnya tetap diam ya. Jadi sepertinya ya seperti yang transparan gitu. Background dari yang hubungi ini ya. Kayak transparan, ketika digeser gambarnya tetap. Gitu. Oke ya, biasa ya. Ini ada tombol search-nya. Tapi ini formnya nggak fungsi ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada sebuah link-link yang ada di website ini, saya masukin di sini ya linknya. Semuanya ini nggak berfungsi ya. Semuanya masuk ke home. Oke lah, lanjut. Oh iya, di sini saya beri warna biru sih, warna biru sih. Oh iya ya, saya lupa nih. Untuk yang bagian ini ya, yang berlangganan sama nikmati. Ketika saya kecilkan ya biasa, dia bakal ketika ukurannya medium, dia bagi dua tetap sama. Nah, ketika ukurannya small, dia bakal ke bawah lagi ya. Nah, oke. Nah, untuk bagian di sini juga sama ya, hubungi. Dan yang ini juga sama, ketika ukurannya medium itu bakal 4 ya. Tapi ketika ukurannya small dia bakal bagi 2 ya, 2x2. Ketika ukurannya sangat kecil ya, extra small, dia bakalan lurus ke bawah.
jadi satu kolom panjang. Oke. Dan yang terakhir di sini ada sebuah footer ya. Saya masukin icon dan link dari sosial media saya ya di sini. Dan saya juga masukin logonya di tengah-tengah biar lebih enak kelihatannya ya daripada blank kosong gitu. Dan saya masukin juga alamat saya di sini. Untuk di sini di bawah juga ada link-linknya ya lebih lengkap dan ada ya kayak gini doang. Arigato. Oke, jadi ya cukup sekian ya untuk demonya. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan file ya, isi file dari HTML, CSS dan JavaScript-nya. Oke. Saya lihat dulu mana ya. Oh ini dia. Untuk ini agak acak-acakan ya, nggak apa-apa lah. Agak acak-acakan nggak apa-apa. Pokoknya ini filenya ITW ya. Di sini saya membuat 3 folder ya, dengan folder pertama itu asset, kedua CSS dan ketiga JS. Dan yang paling luar di sini ada file index HTML ya. File index ini adalah file yang untuk menampung HTML dari website tadi ya. Saya buat di sini, saya panggil ya font awesome. Oh ya, untuk bootstrapnya sendiri saya menggunakan CDN, nggak di download dulu ya biar menghemat ukurannya, biar lebih kecil lagi. Oke, karena saya tadi cuma gambar ya, banyak gambar, jadi biar lebih ringan saya menggunakan CDN. Dan di sini ada navbar biasa, home-nya ya, produk-produk yang tadi saya masukin ke kolom-kolom, card juga. Oke, info yang tadi ya. Di sini langganan ya tadi. Hubungi, footernya juga sama. Saya buat jQuery ya, Cooper. Nah, untuk customnya di sini saya buat di file JS dan CSS ya. Nah, saya buka file JavaScript dulu ya di sini. Cuma ada banyak, ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama ini tombol search itu buat ini ya. Nah, ini biar diklik itu bisa sesuai yang diklik ya. JavaScript yang itu, kemudian yang tombol lainnya ya, tombol lainnya ini untuk sebelah sini. Nah, ini ya tombol yang ini. Dan yang terakhir bagian ini tombol produk itu adalah yang bagian ini ya. Ketika diklik kan tuh sesuai ya, berubah. Nah, yang terakhir di sini ada slider ya, carousel. Jadi saya buat intervalnya, jadi delaynya itu 7 detik. Jadi per gambarnya itu muncul selama 7 detik, baru nanti pindah gambar lagi. Kemudian untuk pause, jadi ketika diklik dia nggak bisa pause ya. Touchnya juga false, nggak bisa diklik, nggak bisa di pause. Pokoknya terus bergerak ya. Itu nggak bisa diapa-apain ya. Dia bakal bergerak. Kalau diam ya diam, bergerak ya bergerak tuh, nggak bisa diapa-apain ya. Mau dipakai touchscreen atau pakai kursor, dia nggak berpengaruh ya. Oke, yang selanjutnya di sini saya ambil CSS-nya ya. Nah, yang pertama di sini saya import dulu font yang saya gunakan, yaitu Poppins ya dari Google. Nah, saya masukin, nah di sini smooth scroll-nya saya buat seperti ini. Ini untuk body ya seperti ini. Untuk kustomisasi CSS-nya saya buatnya, dan ini responsifnya ya dari sini sampai sini. Nah, oke, cukup ringkas ya, nggak terlalu banyak. Dan terakhir di sini ada folder asset ya. Di asset sendiri saya buat image ya. Di dalam folder asset ada folder image yang di dalamnya ada 3 folder, yaitu ads, produk, dan slider. Dan yang ada juga icon-iconnya, logo-logo, dan ada sumber. Nah, ini untuk sumbernya itu adalah sumber-sumber yang saya gunakan tadi untuk gambar-gambarnya. Ada KDJBK ya, KDJBK itu ada di sini. Bagian bukan di produk ya. Nah, produk ini nih. Nah, tadi muncul gambar itu ya, saya ambilnya tuh dari sini nih, linknya ya, langsung link. Tuh, keyboard ya, ini pokoknya inilah. Semuanya saya masukin di sini untuk sumber-sumber gambarnya yang dari online ya. Emang semua dari online deh. Cuma logo doang. Logo yang nggak dari online ini. Kalau nggak dari online ya nggak dimasukin ya. Oke ya, seperti ini gambar-gambarnya ya. Dan ini saya belum hapus sih sebenarnya, ini masih yang sama. Ini cuma saya perkecil ya, perkecil ukurannya. Ya, tuh kan jadi lebih kecil.
biar lebih enak diprosesnya gitu pas di websitenya, ya lebih cepat ya, meskipun agak burang sedikit ya, tapi nggak bakal ketahuan kok kalau nggak bener-bener jeli liatnya ya. Oke, jadi cukup sekian demonstrasi dari website yang telah saya buat menggunakan Bootstrap 4.5 untuk memenuhi tugas besar 2 praktikum ITW SIP hari Senin jam 8 pagi ya. Saya Horil Anam, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.